itulah Islam itu mengajarkan tentang keyakinan dan pribadi. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 9 ayat 122 dijelaskan atau yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi? Dan tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk peringatan kepada kaumnya. Apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi pentingnya kita mempunyai agama itu untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk seperti sholat. Sholat itu adalah tiang agama Islam. Apabila tidak ada sholat, maka hancur pula bangunannya. Apabila tidak ada tiang, hancur pula bangunannya. Paham? Islam itu bagaikan rumah yang membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik di luar. Islam itu adalah rumah dan sholatnya itu adalah sebagai tiangnya. Kalau nggak ada sholat, meskipun kalian Islam doang tapi tidak sholat, itu rumah. Bangunannya akan runtuh. Kalian akan hancur sendiri di dalam agama tersebut. Kalian Islam, di KTP Islam, tapi nggak sholat, cuma. Paham? Kalian Islam, tapi nggak sholat, percuma. Kalian punya rumah, tapi nggak ada tiang, akan hancur juga itu rumah. Paham maksudnya? Meja, nggak ada kaki, jatuh atasnya. Atau sebelah bolong, bakal goyang kalau nggak ada kaki sebelah. Paham? Jadi di dalam Islam itu kita wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Umur 7 tahun kalian nggak sholat itu wajib hukumnya dipukul. Dan sekarang umur berapa? 10 tahun. 10 tahun itu waktunya kalian udah nggak tidur sama orang tua. Siapa ini sini masih tidur sama orang tua? Siapa di sini yang masih bareng sama orang tuanya? Ini dia nih. Hah? Ini. 10 tahun itu wajib pindah kamar atau dipisahin. Jangan masih tidur bareng orang tua. Apa emang? Takut. Nanti kakak kasih anunya. Aduh. Ada habisnya. Bang, itu waktu ketika kalian lihat kalau mau berada di guru, dan paham maksudnya hormat kepada orang tua dan guru. Kalian kalau ketemu orang tua itu jangan bertutur kata dan tidak membantah. Nanti kalau males, panas, jangan lawan itu orang tua. Nanti disering punya. Nah, di ini. Udah males mau main. Nah, jangan kayak gitu. Kalau lagi gurunya ini apa namanya? Ada misalkan temennya berantem terus dijahin sama gurunya. Nanti gurunya kan dia gitu. Kayak gitu sih. Jangan kayak gitu. Ini termasuk nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Yang terakhir yakni sabar, yang mudah marah saat menghadapi ujian. Ada teman kalian yang jangan langsung orang. Ya, saya ini suka bully nih. Yang suka ngebully, jangan temennya. Dan dibully juga jangan marah. Siapa yang suka bully di sini? Jangan langsung sekolah dilaporin ke orang tuanya lalu dimantam orangnya. Jangan ya. Tidak harus memiliki sifat sabar. Sabar dibiarin. Nanti juga bakal capek juga sendiri itu yang membuli. Kalau dibiarin terus orang-orang yang membuli itu capek sendiri dia ngejek. Dalilnya dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yakni akhlak dari sahabat, hormat kepada orang tua, ini termasuk kalian belajar akhlak pribadi, akhlak dan adab dalam hidup. Islam mengajarkan keadilan sosial, ekonomi, dan hukum. Itu yang pertama. Kedua, berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri atau keluarga. Yang contoh, tidak membeda-bedakan teman saat memilih sekolah. Orang ini saya percaya ini, saya pilih yang jadi sekolah dan begitu. Mana yang lebih bagus?
jadi bang ketua kelas. Jangan gara-gara circle itu dipilih jadi ketua kelas. Terus bersikap adil dalam membagi tugas kelompok. Nah ini biasanya di kalian ini ada tugas kelompok, ada kelompok ada yang punya kelompok? Nah, kelompok belajar belum dibuat. Nanti bakal ketemu kalian kelompok belajar. Kelompok belajar itu dibuat nanti itu biasanya ada teman, pilih-pilih teman. Yang pintar-pintarnya diambil, yang bodoh-bodohnya yang digabungin sama bodoh. Jadi yang bodoh, yang tolol makin tolol, yang pintar makin pintar. Jangan begitu ya. Kalau misalkan kalian lihat temannya agak kurang pintar, maksudnya ada bodoh, itu ditemani, diajari. Nah, yang bodoh juga sadar diri, udah tahu dirinya bodoh tapi nggak mau nanya dia yang pintar. Nah, itu salah juga. Yang pintar cuek juga. Lihat temannya bodoh nggak mau diajarin. Kamu tahu nggak senang makan apa? Hah? Senang makan? Gak ada. Kamu tuh nggak ada yang tahu senang makan. Senang makan itu kalau senang apa maksudnya senang? Kalau nggak dikerjakan sunnah. Kalau sunnah ini kita kerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa. Contoh sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Kalau wajib, nah ini wajib kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan dapat dosa. Nah, halal dan haram. Kalian tahu bedanya nggak? Apa? Kalian tahu nggak bedanya? Kalau halal ini biasanya hal-hal yang kita dapatkan dengan cara baik. Kalau haram ini hal-hal yang bisa diperbolehkan atau bisa juga kayak apa ya? Kalau yang itu biasanya yang sering kalian lakukan ketika kecil itu nyolong duit teman. Ada di tas teman dia teman deh, kalau duit di tas itu ditinggalin sama teman. Kalau itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Kalau halal itu yang diperbolehkan, misalkan kayak minjem di teman bisa dibilang halal karena boleh dan terhindar dari dosa. Satu-satunya agama yang mempunyai kedisiplinan itu hanyalah Islam. Coba kalian lihat agama lain. Ada agama yang memperbolehkan makan babi, padahal babi itu lemaknya sangat sangat membahayakan. Kenapa? Di babi itu mempunyai ada namanya lemak jenuh, itu bisa merusak jantung. Masyarakat yang pertama menjadi individu yang baik, kedua meningkatkan kepedulian sosial, kepedulian kepada sesama. Yang ketiga mengurangi kriminalitas, pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Ini adalah satu. Wah, yang goceng belum, yang goceng. Oh, yang ini 2000 belum. Yang bisa ngitung dari 1 bisa ngitung dari 1 sampai 10 dapat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya di depan juga. Depan. Enggak apa-apa. Itu tuh. Hah? Siapa yang berani maju dapat 5.000? Kamu. Ayo. Kamu udah jawab belum? Udah tadi udah. Ada yang kamu kan sudah. Gas. 1 2 apa? Salah. Lihat dulu. Tungguin. Namanya salah. Baik. Sip. Benar. Satu lagi. Salah.
kong satu lima siktatun. Kalau tis'atun 9 siktatun 5 sabatun 9 asratun 10. Ada yang tahu bahasa Arabnya 20 nggak? Saya kasih 20 deh, 20.000. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang tahu. Udah, nggak ada yang tahu. Cuma ini yang mungkin kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.